Sobat Teens, kembali lagi bersama saya Fazrin Salsabila dalam Teens Recap edisi Juli 2023. Berita pertama datang dari manajemen PT Timah Tbk. PT Timah Tbk berhasil membukukan laba bersih sebesar 1,04 triliun dalam laporan keuangan konsolidasian periode tahun buku 2022. Emiten Teens memacu kinerja perseroan meski di tengah fluktuasi harga jual logam yang masih cukup tinggi. Kinerja perseroan yang baik hingga akhir tahun 2022 didorong oleh upaya efisiensi di seluruh rantai bisnis, penurunan interest bearing debt, dan konsistennya peningkatan kinerja anak usaha segmen non-pertimahan. Menyambut HUT ke-47 PT Timah Tbk pada 2 Agustus, PT Timah Tbk kembali menggelar bulan bakti berupa hitanan massal dan donor darah yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, dan Provinsi Kepulauan Riau. Divisi P2SDM kembali menggelar Teens Leadership Coaching Culture Program Class Supervision yang dilaksanakan di Graha Timah. Kegiatan ini diikuti oleh 19 peserta dari berbagai divisi. Olahraga memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk itu, unit metalurgi Mentok rutin menggelar senam sehat bersama di halaman kantor Unmed setiap Jumat pagi. Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Nur Adi Kuncoro, menjadi salah satu pembicara dalam sesi webinar We Talk 101, cerita akhlak dengan tema harmonis, saling peduli, dan menghargai perbedaan, bersamaan dengan peringatan 3 tahun akhlak sebagai core values BUMN yang dilaksanakan secara virtual. Tim voli PT Timah Tbk unit produksi Kundur berhasil meraih juara 1 dalam turnamen Kejari Karimun Cup 2023 yang berlangsung di Stadion Badang Perkasa. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dhani Firsal, memotivasi para insan Timah untuk terus bahu-membahu mengembalikan kejayaan PT Timah Tbk dalam bingkai selaras dan kerja keras. Hal ini disampaikan dalam Town Hall Meeting Direksi 2023. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk, Vina Eliani, menerima penghargaan Dewi BUMN 2023 dalam ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards yang diselenggarakan oleh M-Corp. PT Timah Tbk sebagai pengelola kembali merenovasi MTI Mentok agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Bidang K3LH PT Timah Unit Produksi Kundur memberikan pelatihan penanganan kecelakaan kerja kepada para pekerja di lingkungan perusahaan di Gedung Futsal Indoor PT Timah Unit Produksi Kundur. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dhani Firsal, menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Danlanal Babel Kolonel Laut Pelaut Denny Indra yang dilaksanakan di Gria Timah. Menyambut HUT PT Timah Tbk ke-47, unit metalurgi Mentok menggelar Lomba Gaple yang dilaksanakan pada 25 Juli hingga 1 Agustus di Wisma Majapahit. Bidang Internal Investor Relation PT Timah Tbk mengadakan webinar dengan judul Edukasi Pasar Modal, Investasi Cerdas dan Aman, Say No to FOMO. Tema yang diangkat dalam webinar ini adalah sosialisasi perlindungan investor, Employee Stock Option Plan atau ESOP, dan Manajemen Stock Option Plan atau MSOP yang dilaksanakan di Graha Timah. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dhani Firsal, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Jusak Tarigan, menandatangani naskah kesepakatan bersama antara PT Timah Tbk dengan Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang mencakup tentang kerjasama operasi produksi PT Timah Tbk. Ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya. Berita selanjutnya membahas mengenai CSR PT Timah Tbk. Berbagi hewan kurban merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan PT Timah Tbk saat Idul Adha. Hal ini merupakan komitmen perusahaan untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di wilayah operasional perusahaan. PT Timah Tbk melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR menyalurkan 200 ekor hewan kurban ke masyarakat di wilayah operasional PT Timah dalam momentum Idul Adha 1444 Hijriah. PT Timah Tbk menyalurkan bantuan program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility untuk membantu pembangunan rumah ibadah di wilayah operasional PT Timah Tbk. Pada bulan Juni 2023, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan untuk Masjid Nur Hidayah Desa Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Masjid Al-Barkah Sijuk, dan Surau Istiqomah di Kabupaten Belitung, serta Surau Baitul Ana Dusun 4, Desa Prayun, Kecamatan Kundur Utara. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Lingkar Tambang menjadi salah satu perhatian PT Timah Tbk.
Untuk itu, melalui program CSR, PT Timah Tbk menghadirkan program Mobil Sehat. Medio Januari hingga Juni 2023, Mobil Sehat PT Timah Tbk telah melayani 1.286 masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Urip, penderita kanker otak, Sahrul, penderita tumor rongga hidung, dan Arga Ardian Sulaiman, penderita infeksi usus, menerima bantuan biaya pengobatan dari PT Timah Tbk. Usaha keripik primadona milik Rini Enzelina, toko kelontong Tiara milik Suhartati, usaha kue milik istri Kamarudin, dan usaha telur ayam kampung Erwin berhasil berkembang berkat program PUMK yang diadakan oleh PT Timah Tbk. PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur melepas 5 siswa dari Kabupaten Karimun yang lulus program kelas beasiswa PT Timah Tbk pada SMAN 1 Pemali di Kria Timah Kundur. Serah terima peserta didik baru program kelas beasiswa PT Timah Tbk pada SMAN 1 Pemali tahun ajaran 2023-2024 telah dilaksanakan pada 10 Juli 2023 dan dihadiri oleh Kepala Divisi CSR PT Timah Tbk, Ebi Wibisana, para pelajar, orang tua pelajar, perwakilan dari SMAN 1 Pemali, dan pengurus asrama. Banyak siswa yang memimpikan untuk bisa mengikuti program kelas beasiswa PT Timah Tbk. Deswita Zulfa Marinda mengatakan sejak masih duduk di bangku kelas 5 SD, dirinya sudah menginginkan untuk bisa sekolah melalui program kelas beasiswa PT Timah Tbk. PT Timah Tbk konsisten mendukung dan menyukseskan turnamen mancing belitong Desintak tahun 2023 yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. PT Timah Tbk turut berpartisipasi dalam kegiatan Bazar Durian di Desa Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah yang dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juli 2023. Pelestarian adat dan budaya merupakan salah satu hal yang menjadi salah satu perhatian PT Timah Tbk. Anggota Holding Industri Pertambangan Main Adi ini kerap mendukung kegiatan budaya dan terlibat aktif dalam pelestarian budaya masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Seperti kali ini, PT Timah Tbk ikut berpartisipasi dalam mendukung kemajuan pelestarian budaya di Sanggar Seni Gema dan Budaya Setunak di Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. PT Timah Tbk bekerjasama dengan Sukovindo Semarang mendorong kelompok Yanto dan Yanti atau 2Y di Desa Badau Belitung untuk mengembangkan produk olahan nanas dengan memberikan bantuan alat-alat produksi sekaligus melaksanakan pelatihan pengolahan produk nanas. PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Pok Darwis Gempita menggelar Timah Trail Run 2023 di kawasan wisata Bukit Pinter yang merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-47 PT Timah Tbk. Kegiatan ini juga sebagai upaya anggota Holding Industri Pertambangan Main ID untuk mempromosikan kawasan Bukit Pinter dalam Anugerah Pariwisata Indonesia atau API kategori wisata olahraga dan petualangan. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan kepada kelompok nelayan Harapan Baru, Dusun Tanjung Ratu, Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Bantuan dari PT Timah Tbk ini akan digunakan untuk membangun tempat singgah nelayan yang tak jauh dari Pantai Takari dan tempat penimbangan ikan hasil tangkapan nelayan. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan ke FPBL untuk menggelar serangkaian acara di Desa Belo Laut dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan pembangunan gedung serbaguna Yayasan Al-Hidayah Kampung Tegalrejo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Mitra binaan PT Timah Tbk, Friskila Natural Beauty Belitung Timur, meraih juara 1 kategori kemitraan terbaik dalam Lomba Wirausaha Pemula UMKM Award Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. PT Timah Tbk mendukung acara peringatan HUT ke-25 SMAN 1 Pemali dalam kegiatan yang bertajuk Milad Perak Ceria Lukiskan Ekspresi atau Miracle. Kegiatan berbagai perlombaan, donor darah, hitanan massal, pembagian sembako dan jalan sehat dilaksanakan untuk memeriahkan Milad SMAN 1 Pemali. PT Timah Tbk berkolaborasi dengan TNI akan membangun sarana mandi cuci kakus atau MCK di kawasan agrowisata persawahan Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk ikut mendukung Bakti Sosial Lanut HAS Hananjudin dalam rangka bakti sosial TNI AU sinergitas TNI Polri dan pemerintah daerah. Dalam baksos tersebut, PT Timah Tbk menghadirkan pelayanan kesehatan gratis melalui mobil sehat PT Timah Tbk di Pantai Wisata Tanjung Pendam,
Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Untuk mendukung kreativitas para anak muda di Belitung Timur, PT Timah Tbk turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan pemilihan Bujang Dayang Belitung Timur tahun 2023. PT Timah Tbk ikut mendukung Gebyar Muharram 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pemuda dan Masyarakat Teluk Rubiah berkolaborasi dengan Anak Mentok Punye Gawe atau AMPG. Berita terakhir membahas mengenai upaya PT Timah Tbk dalam melestarikan lingkungan. Untuk menjaga ekosistem pesisir di pantai Teluk Rubiah, Kabupaten Bangka Barat, PT Timah Tbk bersama kelompok masyarakat Bangka Barat kembali menggelar penanaman mangrove. PT Timah Tbk terus berkomitmen untuk mengembalikan kondisi lingkungan semaksimal mungkin melalui kegiatan reklamasi. Semester 1 tahun 2023, emiten TIMS ini telah melakukan reklamasi darat seluas 203,6 hektar lahan bekas tambang. Realisasi reklamasi lahan bekas tambang ini mencapai 50% dari rencana reklamasi tahun 2023 atau seluas 400 hektar. Untuk mendukung pariwisata dan keindahan Pantai Muara Tengkorak di lingkungan Nelayan 2 Sungai Liat, Kabupaten Bangka, ratusan karyawan PT Timah Tbk bersama kelompok masyarakat pelajar dari program kelas beasiswa PT Timah Tbk, PKK Nelayan 2, dan stakeholder menggelar bersih-bersih pantai. Selain itu, giat bersih pantai juga dilakukan di Pantai Nyiur, Melambai. PT Timah Tbk berupaya melakukan reklamasi laut dengan penenggelaman artificial reef, membuat penahan abrasi, penanaman mangrove, pemantauan kualitas air, melakukan restocking cumi, dan restocking kepiting bakau. Kelompok wanita Desa Air Limau dan Desa Belo Laut menerima berbagai pelatihan peningkatan kemampuan untuk mengelola usaha mereka yang dilaksanakan di ruang pertemuan rumah kompos Desa Air Limau. Memperingati Hari Mangrove Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juli 2023, PT Timah Tbk bersama Karang Taruna bercampak Desa Baskara Bakti melaksanakan penanaman mangrove di Pantai Menuang, Desa Baskara Bakti, Kabupaten Bangka Tengah. Karyawan di unit metalurgi Mentok gotong royong Jumat bersih di lingkungan unit metalurgi Mentok usai senam sehat Jumat 28 Juli 2023 pagi. Sobat TIMS, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan TIMS Recap di YouTube Official Timah setiap bulannya. Saya Fazril Salsabila pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.